Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita menjalankan aktivitas sehari-hari dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabati, berjumpa dengan saya di channel Pena Hukum. Sebelum saya menjelaskan tema pada kesempatan kali ini, saya mohon bantuan like dan subscribe. Mudah-mudahan like dan subscribe para sahabat-sahabati dijadikan amal ibadah, amal jariah, dan amal sedekah. Amin ya Rabbal Alamin. Para sahabat-sahabati, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkawinan beda agama atau keyakinan menurut hukum di Indonesia. Para sahabat-sahabati, dalam Islam, perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya. Berbicara mengenai perkawinan, sejatinya pada prinsipnya akan berbicara tentang pilihan pasangan hidup yang benar-benar dari hati yang paling tulus, walaupun dalam perkawinan atau pemilihan itu banyak terjadi tantangan. Akan tetapi bagi mereka yang telah benar-benar yakin, adalah mereka yang ingin segera meresmikan ikatan itu dalam ikatan perkawinan yang sah di mata negara dan agama. Selain harus siap berkonflik dengan keluarga, pasangan berbeda agama juga perlu mendiskusikan agama apa yang akan diajarkan kepada anaknya. Pernikahan antara dua mempelai yang berbeda bukanlah hal yang sederhana di Indonesia. Selain harus melewati gesekan sosial dan budaya, birokrasi yang harus dilewati pun berbelit. Tak heran jika banyak pasangan dengan perbedaan keyakinan akhirnya memilih menikah di luar negeri. Pasangan yang memutuskan menikah di luar negeri nantinya akan mendapatkan akte perkawinan dari negara bersangkutan atau dari perwakilan Republik Indonesia setempat atau KBRI. Sepulangnya ke Indonesia, mereka dapat mencatatkan perkawinannya di kantor catatan sipil untuk mendapatkan surat keterangan pelaporan perkawinan luar negeri. Meski begitu, bukan berarti pernikahan dengan perbedaan agama tidak bisa diwujudkan di dalam negeri. Sejatinya berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1401-PDT-1986, para pasangan beda keyakinan dapat meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh melangsungkan perkawinan beda agama, sebab tugas kantor catatan sipil adalah mencatat, bukan mengesahkan. Hanya saja tidak semua kantor catatan sipil mau menerima pernikahan beda agama. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima perkawinan beda agama pun nantinya akan mencatat perkawinan tersebut sebagai perkawinan non-Islam. Pasangan tetap dapat memilih
menikah dengan ketentuan agama masing-masing. Caranya mencari pemuka agama yang memiliki persepsi berbeda dan bersedia menikahkan pasangan sesuai ajaran agamanya. Misalnya akad nikah ala Islam dan pemberkatan Kristen. Namun, cara ini juga tak mudah karena jarang pemuka agama dan kantor catatan sipil yang mau menikahkan pasangan beda keyakinan. Akhirnya, jalan terakhir yang sering dipakai pasangan beda agama Indonesia untuk melegalkan pernikahannya adalah tunduk sementara pada salah satu hukum agama. Biasanya, masalah yang muncul adalah gesekan antar keluarga. Ihwal keyakinan siapa yang dipakai untuk pengesahan perkawinan. Perkembangan kontemporer manusia dalam meresmikan pasangan hidup telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi perkembangan zaman menuntun pada permasalahan baru, yaitu perkawinan beda agama. Pembahasan tentang perkawinan beda agama di Indonesia merupakan suatu yang rumit. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama termasuk dalam jenis perkawinan campuran. Adapun perkawinan campuran diatur dalam Regeling of the Gemeentewet Standblad 1898 nomor 158 yang biasanya disingkat dengan GHR. Dalam pasal 1 GHR ini disebutkan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Di Indonesia secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam sebagai berikut. Pasal 4 adalah sah apabila perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 40 dilarang melangsungkan perkawinan antara seseorang pria dengan seseorang wanita karena keadaan tertentu. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain. 2. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 3. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. Dalam pasal 44, seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Pasal 61, tidak sekhufu
tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafiddin. Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilakukan di wilayah hukum Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama. Artinya, perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dan jika tetap dipaksakan untuk melangsungkan pernikahan beda agama, berarti pernikahannya itu tidak sah dan melanggar undang-undang. Jadi, menurut saya bahwa hukum positif yang berlaku pada yang di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal perkawinan beda agama, sehingga perkawinan beda agama belum bisa diresmikan di Indonesia. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di kantor urusan agama, dan pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di kantor catatan sipil. Ini penjelasan dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat kita. Jangan lupa para sahabat-sahabati like dan subscribe channel Pena Hukum ini. Mudah-mudahan like subscribe kalian dijadikan amal ibadah, amal jariah, dan amal sedekah. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa lagi di channel Pena Hukum. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.